selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Wah, bagaimana nih kabarnya? Apa semua dalam keadaan baik? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Baik-baik. Oke, ternyata semua dalam keadaan baik, sehat ya. Tidak ada kendala atau kurang suatu apapun. Iya, Bu. Baik, seperti yang kita tahu nih teman-teman, bahwa hari ini kita akan melakukan sesi konseling kelompok ya. Dengan ini diharapkan kita bisa bersama-sama nih membantu satu sama lain hingga menetapkan resolusi yang lebih baik ke depannya. Wah, saya senang sekali, Bu. Iya, aku juga senang. Semoga kita bisa jadi support system satu sama lain ya, guys. Oke, apakah semua udah siap? Udah, Tidak, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Kalau begitu, supaya konselingnya berjalan dengan lancar, aman, nyaman, terbuka, ada baiknya kita membuat kesepakatan dulu nggak sih, teman-teman? Apakah ada yang ingin memberikan ide pertama nih untuk kesepakatan konseling kita? Saya, Bu. Boleh, silakan. Mungkin sebelum kita berbicara, kita bisa angkat tangan dulu, jadi nggak saling berebut gitu, Bu. Oke, baik Santi. Terima kasih. Kita keep dulu ya, teman-teman. Yang lain? Saya izin nambahin, Bu. Mungkin nggak boleh motong pembicaraan orang lain sama kita harus jaga rahasia kita satu sama lain, Bu. Oke, ini poin yang penting banget nih, Raya. Terima kasih ya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Bu. Oke, silakan. Mungkin teman-teman bisa men-silent HP-nya agar nanti pas kita ke depannya nggak mengganggu gitu. Saya, Bu, izin menambahkan, mungkin tidak boleh makan ketika proses konseling berjalan. Oke, baik-baik. Sepertinya kita udah mengumpulkan beberapa kesepakatan ya, teman-teman. Apakah ada yang ingin menambahkan atau mungkin merasa keberatan atau juga ingin memberikan saran gitu terkait ini? Saya pribadi sih sudah setuju ya, Bu. Mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan. Saya juga setuju, Bu. Oke, baik kalau begitu Ibu coba rangkum ya teman-teman. Demikian kesepakatan yang kita buat untuk konseling hari ini. Yang pertama adalah kita harus mengangkat tangan sebelum berbicara, tidak diperbolehkan memotong pembicaraan orang lain, wajib menjaga kerahasiaan satu sama lain, wajib mematikan handphone, dan tidak boleh makan selama proses konseling berlangsung. Kiranya kesepakatan ini bisa kita amalkan bersama-sama ya teman-teman ya, supaya konselingnya juga berjalan dengan baik dan lancar. Oke, Bu. Oke, Bu. Baik, sebelum kita mulai nih teman-teman, pastinya kita perlu tahu untuk mendengar cerita teman-teman, ya, kendala yang teman-teman sedang alami atau sudah alami tapi masih berpengaruh hingga sekarang gitu. Adakah yang suka rela untuk bercerita duluan? Saya, Bu. Oke, silakan Raya. Jadi gini, Bu. Saya tuh ngerasa kayak susah banget buat ngomong di depan umum gitu loh, Bu. Ini aja saya tuh ngerasa deg-degan banget sebenarnya. Bu, izin menanggapi, Bu. Silakan. Wah, Raya, ternyata aku juga ngerasain apa yang kamu rasakan. Ternyata kita sama ya. Oh, jadi kamu juga ngerasain apa yang aku rasain ya, Lin? Iya. Bu, saya izin berpendapat. Saya izin bertanya, Bu. Silakan Raya. Hai Raya, aku ingin tanya, kamu ngalamin hal itu udah berapa lama ya? Kalau buat berapa lamanya sih aku kurang tahu ya. Udah lumayan lama juga sih kayaknya. Tapi kan kayak baru pas akhir-akhir ini nih pas jadi mahasiswa tuh kayak diwajibkan banget buat sering ngomong di depan umum gitu kan. Oke. Berarti terhitungnya belakangan ini ya, Raya ya. Kalau sejauh ini kamu udah mengetahui sebabnya belum? Kalau untuk sebab pastinya saya juga kurang tahu ya, Bu. Tapi setiap aku ngomong di depan umum tuh, aku ngerasa kayak semua orang tuh ngeliatin aku. Terus akunya kan jadi grogi, Bu. Terus ngerasa kayak, apa ada yang salah ya dari aku? Kok semua orang ngeliatin aku tuh kayak gitu banget.
Oke, baik, Ibu paham. Pasti kamu merasa sedikit risih ya dan terganggu ketika gejolak perasaan itu datang di situasi-situasi terkait. Gitu. Jadi seperti kamu melakukan sesuatu, tapi kamu merasa terbatasi juga kan ya? Iya Bu, jadi malah takut buat salah ngomong gitu loh Bu. Kalau salah ngomong kan akunya juga jadi malu kan Bu. Terus karena aku mikirnya kayak gitu tuh, jadi kadang tuh ngomongku tuh malah nggak kekontrol gitu loh Bu. Benar-benar. Baik-baik, Ibu paham. Relate banget deh. Tapi Raya, kalau aku boleh tahu, itu kamu terjadi di setiap situasi ramai atau ketika kamu dituntut untuk tampil aja? Karena menurutku mungkin ada indikasi memang kamu belum terbiasa dengan hal itu. Kalau aku sih ya, biasanya tuh kayak pas dituntut untuk tampil kayak presentasi gitu aja sih ya. Kalau pas situasi ramai tapi cuma ngobrol sama teman-teman gitu sih, akunya biasa aja sih. Berarti hanya untuk tampil aja ya Raya ya? Seperti berbicara untuk presentasi atau mungkin kamu harus maju ke depan di depan khalayak ramai gitu ya? Iya Bu, Oke, sekarang ada yang ingin disampaikan lagi nggak Raya? untuk sekarang sih udah cukup Bu kayaknya. Oke, kalau begitu sekarang kita boleh lanjut ya Raya ya. Kira-kira siapa lagi nih yang mau menceritakan permasalahannya? Mungkin bisa saya dulu ya, Bu. Oke, silakan. Jadi gini Bu, permasalahan saya itu sebenarnya hampir mirip dengan Raya, tapi saya itu lebih kepada fisik Bu. Jadi saya sering ngerasa fisik saya kurang. Jadi ketika saya di kampus itu, ketika mungkin bertemu dengan teman-teman di kampus, saya sering menarik diri Bu. Oke, emang ini terdengarnya cukup serupa ya sama Raya ya, cuman bedanya ini lebih karena kamu merasa minder dengan penampilan kamu gitu ya, dan kamu merasa kurang nyaman ketika harus berada di situasi yang ramai ataupun ada orang berkumpul-berkumpul seperti itu ya. Iya Bu, ternyata kasusnya Lina mirip sama kasus saya Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana selama ini kamu menghadapi perasaanmu ketika sedang beramai-ramai seperti itu, Lin? Awalnya sih saya kayak buang pikiran negatif gitu ya, tapi makin saya mencoba, makin ke sini itu saya ngerasa makin diabaikan gitu. Jadi ya buat saya kayak lebih menarik diri. Hmm. Oke, jadi Lina, kamu merasa kalau kamu itu jelek gitu dan kamu dari apa yang kamu percayai gitu tentang diri kamu menjadi merasa takut, kurang nyaman ketika harus berkumpul dengan teman-teman di sekitar kamu ya. Lalu cara kamu juga sebenarnya kamu sudah berupaya untuk mengurangi pikiran-pikiran negatif kamu atau bahasanya berpikir yang tidak rasional gitu ya. Tapi justru hal itu kamu rasa tidak mempan dan malahan kamu semakin lebih lagi merasa takut dan cemas. Benar begitu? Iya benar Bu. Oke, Bu, saya izin berpendapat ya Bu. Oke, silakan Kak Ye. Hai Lina, kenapa kamu mikir bahwa mereka tidak menyukai kamu? Karena menurut saya kamu ya nggak terlalu buruk banget kok seperti apa yang kamu pikirkan. Bahkan saya mau kok berteman dengan kamu tanpa melihat kekuranganmu. Dan mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu. Nah, mungkin itu overthinkingmu aja kali. Betul itu, Lin, apa yang dikatakan Kaye. Mungkin kamu merasa kalau teman-teman kamu tuh nggak suka berteman dengan kamu, tetapi belum tentu kan mereka beneran tidak mau berteman dengan kamu. Begitu ya teman-teman. Iya Lin, kamu harus tetap semangat ya dan kamu tuh jangan overthinking dulu ya. Betul tuh Lina, apa yang teman-teman kamu sudah sampaikan. Ibu mengerti mungkin ada beberapa saat di mana perasaanmu jadi minder gitu ya, karena mungkin selama ini memang kamu merasa kurang nyaman gitu. Tapi bukan berarti semua teman-teman kamu itu menjauhi kamu loh, atau bahkan tidak mau berteman dengan kamu. Iya Bu, makasih ya Ibu dan juga teman-teman. Iya, sama-sama Lina. Kalau Lina sendiri nih di kampus, apakah sejauh ini adakah teman-teman yang masih mau mengajak Lina untuk bergabung gitu? Mungkin dalam proyek kelompok atau hanya untuk bermain sehari-hari aja gitu, seperti ngobrol gitu lah. Sebenarnya ada sih Bu, ya pastinya ada. Tapi
balik lagi ke diri saya, Bu. Saya lebih memilih sendiri dibanding harus berbaur dengan teman-teman yang lain. Karena di sisi lain saya mikirnya, oh mungkin mereka pilih-pilih teman gitu, Bu. Nah, itu. Teman-teman bisa menilai ya, teman-teman bisa mendengar ya, bahwasanya ini semua itu munculnya dari pikiran Lina saja gitu. Padahal kalau kita telaah lagi dari cerita yang sudah diceritakan, ada loh teman-teman yang masih mau bermain sama Lina, bahkan mengajak Lina untuk bergabung gitu. Dan malah kamu sendiri yang jadi minder, dan akhirnya kamu menarik diri. Iya, Bu. Kan? Oke, Lina. Menurut Ibu ya, merasa minder itu sebenarnya wajar. Pasti kita semua pernah mengalami itu. Ibu sendiri atau teman-teman yang ada di sini. Tapi kita tidak boleh sampai berprasangka buruk atau berasumsi berlebihan terhadap mereka gitu ya. Karena belum tentu apa yang mereka lakukan, mereka rasakan, atau mereka pikirkan itu sama dengan apa yang kamu pikirkan. Begitu ya, Bu. Mungkin saya akan mencoba untuk tidak berpikiran negatif terlebih dahulu. Oke, bagus. Ini suatu langkah yang bagus ya. Langkah lebih maju nih. Oke, baik teman-teman, kita lanjut membahas permasalahan teman yang lain ya. Kira-kira siapa nih yang mau selanjutnya nih? Kayak Bu boleh. Oke, silakan Kak, teman-teman yang lain diharapkan tetap bisa menghargai dan menyimak ya. Baik Bu. Jadi tuh saya merasa kayak kurang pede gitu Bu. Tidak percaya diri ya, maksud kamu Kak? Iya Bu, betul. Oke, baik. Setelah kita mendengar cerita-cerita yang tadi, ini kan memang inti permasalahannya hampir sama nih tentang perasaan tidak pede ya. Kalau versi kamu lebih dirincikan lagi, tidak pedenya seperti apa sih kayak gitu yang kamu maksud gitu? Gimana ya Bu? Saya tuh kayak merasa takut aja Bu kalau misalnya bertemu sama teman-teman, apalagi sama orang baru gitu Bu yang belum saya kenal. Terus saya juga merasa kurang pede kalau misalnya lagi kumpul sama teman-teman, bahkan sampai tampil di depan umum gitu saya juga merasa kayak grogian dan deg-degan gitu Bu. Oke. Kamu merasa kurang percaya diri ketika berada di depan umum dan bertemu dengan orang-orang baru. Lalu kamu juga apa ya? Ada gejala, kamu merasakan gejala grogi, gugup, deg-degan gitu ya ketika kamu takut gitu berhadapan dengan orang. Benar begitu? Ya Bu, benar. Kayak aku izin bertanya ya, kamu ada gejala lain nggak selain grogi sama deg-degan? Biasanya sih aku suka keringat dingin gitu. Oh, jadi kayak suka keringat dingin ya kalau pas situasi seperti itu. Apakah ada situasi-situasi yang lain? Biasanya sih aku kayak pas lagi tampil di depan teman-teman, aku kayak merasa kurang percaya diri dan malu aja sih. Bu, izin menanggapi ya, Bu. Ya, silakan. Sebenarnya kamu kenapa harus malu? Apakah ketika kamu tampil di depan itu teman-teman yang lain mengejek kamu atau gimana? Nggak ada sih, tapi kayak aku malu aja gitu, sama ngerasa nggak pede kalau misalnya diliatin sama teman-teman. Kalau boleh tahu ya Kak Ye, kenapa kamu bisa merasa kurang pede ketika dilihat oleh teman-temanmu? Kalau pas dilihat tuh kayak aku ngerasa diri aku tuh kayak kayak jelek gitu loh, kayak ada yang kurang gitu. Jadi kayak aku kayak terlihat bodoh aja gitu kalau misalnya dilihat oleh teman-teman aku. Hmm. Oke, baik. Kayak Ibu paham nih perasaanmu. Pasti tampil di depan umum kamu merasa minder ya, langsung kayak gugup gitu dengan teman-teman kamu dan kamu kayak ya secara nggak langsung malu aja gitu. Jadi kayak aduh terlalu berpikir gitu ya. Iya Bu, betul. Ibu sebenarnya punya pertanyaan juga sih, hampir sama dengan apa yang Santi tanyakan tentang kenapa kamu merasa tidak pede gitu. Kamu kan sebelumnya mengatakan bahwa kamu merasa tidak pede karena kamu merasa seperti orang bodoh ketika sedang tampil di depan umum gitu. Kira-kira kenapa sih kok kamu bisa merasa atau berpikir seperti itu?
Saya tuh mikir kayak gitu karena saya kan grogian ya Bu, sama takutan kalau misalnya tampil di tempat umum. Nah itu tuh membuat saya kayak keringet dingin tuh saya ngerasa badan saya tuh kayak kaku gitu Bu. Jadi saya kayak terlihat orang bodoh gitu loh Bu. Saya mikirnya. Oke, tapi sejauh ini ketika kamu tampil di depan umum atau berinteraksi dengan orang, apakah kamu pernah membuat kesalahan atau hal yang mungkin membuat diri kamu malu gitu? Nggak ada sih Bu, sejauh ini. Kalau Kaya tidak melakukan apa-apa, ya berarti teman-teman Kaya juga tidak memandang Kaya buruk dong. Lagi pula selama ini kan teman-temannya Kaya juga tidak pernah mengejek Kaya kan? Hanya di pikiran Kaya aja. Iya Bu, betul. Oke, jadi kalau menurut Ibu, kayak jangan terlalu overthinking dulu ya. Sama seperti Lina nih, juga jangan overthinking, jangan berprasangka buruk dulu ke orang gitu ya. Kira-kira ada yang mau dikatakan lagi sebelum kita membahas ke teman yang lain? Nggak ada Bu, udah cukup. Oke, baik. Terima kasih, Kaye. Sekarang kita lanjut ke pembahasan terakhir ya, teman-teman. Ibu persilakan Santi untuk bercerita mengenai masalah yang kamu rasakan. Cerita ya Ibu juga teman-teman. Jadi sebenarnya aku itu punya masalah di paduan suara di kampus aku. Jadi saya merasa kayak minder gitu dengan teman-teman saya, Bu. Kamu jadi merasa minder dengan teman-teman kamu ya? Kalau boleh tahu, mindernya karena apa nih? Saya tuh minder dengan kemampuan saya sendiri sih, Bu, karena tidak sebaik sebanding dengan mereka. Apa yang kamu maksudkan nih tentang kemampuanmu tidak sebaik teman-temanmu? Jadi kemampuan saya tuh kayak di bawah mereka gitu loh, Bu. Teman-teman saya tuh kayak bisa bernyanyi, memiliki suara yang baik, terus mereka juga bisa menghafal lagu dengan baik, menghafal lagu dengan cepat, intonasi suaranya juga baik. Karena hal itu saya merasa kayak kurang nyaman gitu sih, Bu. Oke. Jadi yang membuatmu minder itu karena kamu merasa teman-temanmu memiliki suara yang jauh lebih bagus. Mereka bisa catch up dengan notasi dengan cepat gitu ya. Mereka juga lebih pandai menghafal lagu-lagu baru. Benarkah demikian? Benar, Bu. Oke. Baik, Ibu paham dengan apa yang kamu alami nih ya. Tapi tadi kan kamu sempat ngomong, katanya kamu merasa tidak nyaman gitu ya. Ada nggak sih hal lain yang kamu rasakan selain tidak nyaman ketika kamu sedang berada di tengah-tengah mereka? Saya merasa kurang percaya diri, saya juga merasa takut, saya jadi menutup diri gitu sih, Bu. Oke, baik Santi, Ibu memahami. Eh, jadi teman-teman nih yang bisa Ibu rekap dari pembahasan kali ini adalah rata-rata dari kalian semua memiliki permasalahan yang hampir serupa ya, yaitu pertama merasa cemas, gugup, tidak percaya diri. Benar begitu teman-teman? Iya, Bu, benar. Benar. Permasalahannya masing-masing. Apakah ada teman-teman yang belum? Sepertinya sudah semua deh, Bu. Baik, kalau seperti itu, mari kita tindak lanjuti ya atas permasalahan kalian. Pada tahap ini diharapkan kita semua bisa semakin transparan dan mudah menelaah setiap kendala dari kita, permasalahan kita, supaya lebih mudah untuk membuat rancangan perubahan perilaku yang akan menjadi tujuan dari konseling kita. Baik Bu. Baik, Bu. Nah, sekarang kita coba mulai dari kasus Raya terlebih dahulu ya. Mari kita melihat dahulu apa sih acuan dari kendala yang dirasakan oleh Raya. Boleh Ibu, kalau yang aku rasain sih, aku jadi panik sama grogi banget gitu Bu, kalau harus bicara di depan umum. Ya, sekarang mari kita lihat, menelaah lebih dalam lagi ya. Sejauh ini, apakah perasaan yang secara sadar ataupun tidak sadar yang kamu miliki itu tentunya mengganggu ataupun menghambat keseharianmu?
Jadi gini Bu, kalau pas aku bicara di depan umum gitu ya Bu, misalnya presentasi. Nah itu tuh aku ngerasa kayak semua orang tuh ngintimidasi aku Bu, ngomongin aku yang enggak gitu. Jadi aku ngerasa kalau aku tuh nggak pantas kalau harus bicara di depan umum gitu Bu. Aku paham banget perasaan kamu. Untuk reaksinya sendiri, aku pengen nanya nih, biasa gejala apa sih yang kamu rasakan, Raya, gitu, ketika merasakan itu, kayak panas dingin kah, atau apa gitu? Iya, aku tuh panas dingin, terus tremor, deg-degan, terus kadang juga mual sama sakit perut gitu sih, Mai. Biasanya gejala tersebut muncul sejak kapan, Raya? Gejalanya sih muncul pas mau mulai gitu ya, Bu. Kalau udah setengah perjalanan gitu tuh udah mereda. Tapi pas udah selesai, aku tuh malah jadi kepikiran terus sama yang aku bicarain tadi kayak udah bener belum ya? Oh, Ibu memahami perasaan kamu. Lalu bagaimana cara kamu untuk bisa meredam gejala-gejala itu, Raya? Cara aku biasanya sih cuma tarik nafas aja sih, Bu. Nah, sekarang kita sudah semakin melihat ya, masalah lebih detailnya itu gimana. Menurut kamu sendiri, apakah perilakumu itu sudah termasuk ideal? Belum ideal, Bu. Seharusnya aku lebih bisa percaya diri ya, Bu. Tapi aku tuh masih bingung, Bu, gimana cara merubah perilaku aku itu. Terus soalnya tuh gejala-gejala yang aku rasain itu tuh selalu muncul, Bu. Oh, begitu. Adakah rencana perubahan dalam pikiran kamu sekarang seperti sesuatu yang hendak kamu lakukan nanti? Ada sih, Bu. Aku pengen nyoba buat lebih percaya diri, tapi mulai dari diri aku sendiri ya, Bu. Jadi mungkin nanti aku sampai rumah, aku bakal nyoba buat ngomong di depan cermin gitu, Bu. Wah, bagus itu Raya. Kamu sudah mulai memahami bahwa latihan step by step merupakan salah satu cara yang akan membawa kamu pada tujuan konseling pada hari ini. Terima kasih, Bu. Semoga benar saya bisa nyapai tujuan konseling kita ya, Bu. Saya izin memberikan tanggapan ya, Bu dan Raya. Menurut saya memang sih latihan tuh memang yang paling penting ya, apalagi dilakukan secara konsisten supaya kita tuh terbiasa. Tapi Raya, di sisi lain aku juga ngerasa bahwasannya kamu tuh perlu loh untuk menaklukkan kecemasan kamu gitu. Soalnya eh, aku ngelihat kamu tuh kayak terlalu overthinking, orang-orang perhatiin kamu di mana-mana, kapanpun. Padahal menurutku ya setiap orang kan punya kayak permasalahan sendiri, urusan sendiri, kehidupan sendiri gitu yang bahkan mereka belum tentu merhatiin orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi menurutku kamu nggak perlu terlalu paranoid sih, mereka perhatiin kamu setiap saat gitu. Yang penting be yourself aja selama kamu nggak ngapa-ngapain kan. Iya, iya sih Mei. Sebelumnya makasih ya atas masukanmu. Semoga sih ke depannya aku juga bisa konsisten buat latihan sama mungkin aku harus belajar juga kalau yang ada di pikiranku selama ini itu salah. Terus untuk ngelatih diriku biar nggak cemas, mungkin aku kalau udah bisa berhasil buat percaya diri, aku bakal latihan kayak buat presentasi di depan teman-temanku. Sekali lagi makasih ya Mei, kata-katamu bisa buat aku lebih sadar lagi. Nah, benar sekali yang dikatakan oleh Maya. Tak perlu kamu merasa cemas juga khawatir. Sekalipun cemas dan canggung merupakan hal yang lazim dirasakan di tempat umum. Tapi kamu juga perlu untuk menguranginya perlahan-lahan ya Raya. Salah satunya adalah dengan menyadari bahwa setiap orang dan asumsi mereka tentunya tidak memiliki kendali atas diri kamu dan apa yang kamu lakukan. Iya, Bu, benar. Seharusnya saya dari dulu berpikir kalau nggak semua orang tuh berasumsi buruk mengenai aku. Meskipun orang lain berasumsi pun, hal itu juga belum tentu benar kan ya, Bu. Saya makin sadar sih, Bu, kalau ketakutan yang ada di pikiran aku tuh yang buat aku selama ini jadi nggak percaya diri sama makin cemas, Bu. Bagus sekali itu Raya. Mari kita berikan semangat untuk Raya. Semangat Raya. Semangat Raya. Di teman-teman. Raya sudah kita identifikasi ya. Sekarang mari kita lihat lebih lanjut. Siapakah yang bersedia ataukah Ibu yang akan memilihnya? Mungkin saya dulu deh, Bu. Baik, Lina, silahkan. Bagaimana dengan acuan dari kendala yang kamu rasakan? Jadi gini Bu, saya tuh kayak nggak nyaman banget Bu. Soalnya kan saya kan sering menarik diri, sering menghindar dari teman-teman di kampus.
Jadi saya ngerasa nggak nyaman gitu Bu. Maksudnya pengen seperti dengan teman-temanmu yang lain, itu seperti apa ya, Lina? Coba kamu jelaskan terlebih dahulu. Jadi gini Bu, awalnya saya jadi mahasiswa itu saya udah kepengen kayak ngikut organisasi, ngikut kepanitiaan, tapi ya balik lagi ke diri saya Bu, saya ngerasa kayak nggak diterima, jadi saya jadinya nggak aktif di kampus Bu. Jadi kamu merasa malu dan kamu juga merasa takut kalau teman-teman di kepanitiaanmu tidak ada yang mau berteman dengan kamu. Apakah benar seperti itu, Lina? Iya Bu, benar Bu. Oke, baik Lina. Coba kamu ceritakan sebenarnya apa yang membuat kamu merasa malu bahkan takut seperti itu. Saya sebenarnya sebelumnya sudah pernah mengikuti kepanitiaan begitu Bu. Di awal-awalnya itu semuanya berjalan lancar Bu, tapi makin ke sini ketika saya mulai mencoba membuka diri, ketika mulai berbicara sama teman-teman yang lain, itu saya merasa kayak kok nggak ada yang mau dengerin saya, kok nggak ada kayak saya itu merasa kayak diabaikan gitu loh Bu. Jadi dari situ saya kayak ya udah saya narik diri aja, saya ngerasa nggak nyaman di tempat seperti itu, saya ngerasa nggak ada yang mau terima saya Bu. Oh, begitu. Ibu sangat memahami perasaan kamu ya, Lina. Tapi sekarang kita sudah mulai melihat masalahnya lebih mendetail ya. Lalu menurutmu, apakah perilakumu itu sudah ideal dengan menarik diri? Ya, sebenarnya sih enggak, Bu. Enggak baik sama sekali untuk diri saya, soalnya ini berdampak juga, Bu, ke diri saya. Oh iya, menurut Ibu seharusnya hal seperti ini sudah kamu sadari dari dulu, bahwa memang pikiran seperti itu justru akan menghambat aktivitas kampus kamu, Lina. Iya, Bu, makin ke sini saya juga sering mikirin seperti itu, Bu, bahwa kalau saya selalu berpikiran seperti itu, berdampak besar juga ke diri saya, gitu, Bu. Baik, sepertinya kamu sudah mulai sedikit menyadari ya, bahwa persepsimu sendiri yang terkadang tidak baik gitu, Lina. Iya, Bu. Lalu, apakah ada rencana perubahan dalam pikiranmu saat ini, seperti sesuatu yang ingin kamu lakukan nantinya? Tentunya ada ya Bu, saya itu pengennya mengubah pola pikir saya. Mungkin sebelumnya pola pikir saya itu selalu negatif dan suka overthinking sendiri, jadi nggak baik untuk diri saya. Dan kemudian saya juga mulai mencoba untuk fokus ke diri saya, jadi saya lebih tahu di mana kekurangan saya, di mana kelebihan saya. Nah, dengan begitu saya lebih mudah untuk mengupgrade diri saya dan bisa mengembalikan rasa percaya diri saya juga Bu. Bagus sekali, Lina. Semoga berhasil ya. Aku mendukung kamu. Selamat berproses. Semoga lancar jaya. Terima kasih banyak, Mei. Oke, baik Lina. Sekarang kamu sudah mulai tahu apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Itu seperti apa. Dan Ibu rasa rencana kamu yang ingin kamu lakukan itu sangat bagus. Semoga kamu bisa mulai berproses ya dengan baik dan kamu bisa mengubah diri kamu yang sebelumnya sering menarik diri dan kurang percaya diri itu. Ibu berharap juga kamu bisa mengembalikan lagi rasa percaya diri dalam diri kamu. Ya, makasih banyak ya Bu. Semoga aja saya bisa berproses sesuai keinginan ya Bu. Iya, Lina, kamu pasti bisa kok. Semangat ya. Makasih Raya. Baiklah teman-teman, kasus Lina sudah diidentifikasi ya. Nah, sekarang giliran siapa lagi nih? Kaya, Bu. Kayaknya Kaya mau, Bu. Boleh langsung ke Kaya ya, Ibu persilahkan. Baik, Bu. Jadi saya selalu merasa malu dan merasa diri saya tuh kayak kurang gitu, Bu, kalau misalnya pas ketemu sama orang. Oh, baik. Jadi kamu merasa malu, kamu merasa diri kamu seperti ada yang kurang begitu. Benarkah begitu? Iya, Bu, betul. Mengapa Kayu bisa merasakan hal itu sebelumnya? Adakah yang membuatmu merasa kurang percaya diri? Saya nggak tahu ya, Bu, kenapa saya selalu merasa kayak gini ke diri saya, banyak kurangnya. Dan kadang saya juga suka mikir hal-hal yang berlebihan, Bu, terhadap apapun yang terjadi. Baik, Ibu memahami apa yang kamu rasakan saat ini.
Lalu, adakah faktor munculnya sesuatu perilaku akibat dari perilakumu yang merasa dirimu seperti ada yang kurang dan suka overthinking itu? Ada sih, Bu. Kayak saya jadi suka merasa cemas, terus kurang percaya diri pada situasi apapun maupun keadaan apapun. Jadi, akibat hal itulah yang malah menyebabkan kamu malah menjadi cemas ya, takut, lalu tambah tidak percaya diri dalam situasi apapun. Mungkin, Bu. Ibu, saya izin menanggapi ya, Bu. Ya, silakan Lina. Halo Kaye, aku paham dengan apa yang kamu rasakan dan mungkin yang apa yang kamu rasakan itu sama kok seperti yang kita juga rasakan dan menurut saya kamu gak perlu merasa kurang gitu. Betul, Ye. Aku juga setuju sama pendapatnya Lina. Kamu tetap semangat ya. Iya, makasih ya teman-teman. Ya, betul sekali apa yang diucapkan oleh teman-temanmu itu, Kaye. Sebelumnya, terima kasih ya, Lina, karena kamu sudah mulai terbuka oleh pikirannya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana hubunganmu dengan teman-teman kamu, Kaye? Apakah kamu mempunyai masalah dengan mereka sebelumnya, ataukah ada mereka yang mulai mengajak kamu? Nggak ada sih, Bu, sejauh ini. Oke, baiklah kalau memang tidak ada, berarti mereka tetap menerima kamu ya dengan apa adanya, tanpa melihat kekurangan kamu. Iya, Bu. Benar juga yang diucapin Ibu. Mereka kayak selalu mengajak saya untuk berkumpul, tapi memang sayanya aja, Bu, yang malu dan takut untuk berbaur. Ibu, saya mau izin bertanya. Kayak aku izin bertanya ya. Oke. Ya, silahkan Maya. Hai Kaye, aku pengen nanya nih. Tadi kan kamu mengatakan bahwa temanmu tuh ngajak kamu berkumpul, tapi kamu tuh tetap takut dan malu untuk berbaur gitu. Nah, kira-kira nih, ada nggak sih sifat temanmu yang jahat gitu sama kamu yang kayak kelihatan banget, yang kamu merasa tuh terserang gitu sama dia. Jadi kamu enggan gitu buat kayak nerima ajakan mereka untuk main bareng. Sejauh ini nggak ada sih, Maya. Oke, berarti kalau menurutku sih ya, tandanya mereka oke-oke aja sih, kayak baik itu sama kamu dan nggak pilih-pilih juga gitu. Jadi kalau menurutku kayak kamu nggak perlu takut gitu ya, dan malu. Semangat ya. Oke, makasih ya, Maya. Ya, betul sekali itu Kaye. Apa yang dikatakan oleh temanmu, tidak ada yang menjahati kamu. Berarti kamu juga tidak boleh dong berprasangka buruk dulu sama mereka. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, baik. Kira-kira sekarang apa yang kamu inginkan? Yang saya inginkan ya saya nggak mau merasa takut lagi, Bu, sama nggak mau merasa malu. Terus saya juga pengen berpikir yang positif dan tidak memikirkan hal-hal yang buruk, Bu. Dan saya juga ingin menumbuhkan rasa percaya diri saya, Bu. Wah, bagus sekali itu Kaye, atas keinginan kamu. Berarti kamu ada keinginan untuk ke arah perubahan yang lebih baik ya? Iya, Bu. Lalu kira-kira bagaimana nih caranya agar kamu bisa mencapai keinginan kamu itu? Mungkin saya bisa mencoba untuk memberanikan diri saya, Bu, untuk lebih berbaur dengan teman-teman, agar saya nggak malu dan nantinya saya, akan berkomitmen ke diri saya untuk bisa lebih percaya diri lagi, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya, Kaye. Sekarang kita bisa beralih ke kasusnya Maya. Hehe, iya Bu. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan kamu merasa cemas seperti sekarang ini, sampai memilih untuk pergi keluar dari rumah? Iya Bu. Jadi kalau cerita saya tuh emang agak berbeda sih dari teman-teman yang lain. Saya tuh terus terang selalu dikekang gitu sama orang tua saya Bu. Mereka tuh kayak bener-bener kayak nggak memberikan saya kepercayaan gitulah pokoknya. Saya juga selalu salah di mata mereka. Semua pedoman tuh harus merujuk ke mereka, mereka yang paling benar. Itu sangat membebani saya Bu. Ya ampun Maya, kamu yang kuat ya. Terima kasih Baik, Lina. baik, Ibu memahami apa yang kamu rasakan ya. Ibu mengerti dan mulai melihat gambarannya nih. Lantas sejauh ini apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan tuh saya jadi kayak cemas dan ketakutan terus
Aduh, mohon maaf Ibu dan teman-teman, tadi saya terputus. Oke, jadi saya lanjut ya, izin lanjut. Saya tuh jadi merasa cemas dan ketakutan terus gitu, Bu. Saya juga jadi terlalu keras sama diri saya sendiri, yang sebenarnya adalah proyeksi dari ketidakpercayaan diri saya gitu. Kayak saya terlalu memberikan diri saya standar yang terlalu tinggi, saya selalu takut salah gitu, dan tidak mampu untuk berusaha mengejar mimpi-mimpi saya. Ibu, saya izin menanggapi ya, Bu. Maya, ada baiknya untuk sekarang-sekarang ini kamu berusaha untuk tetap tenang dan mulai membuka diri mencari lingkungan yang lebih sehat dan suportif. Karena semakin kamu menutup dan membatasi diri, takutnya perasaan itu akan semakin besar. Ya sih, benar Kaye. Karena terus terang, selama ini aku tuh kayak sulit mengendalikan pikiranku gitu loh. Terutama ketika kalau aku sedang sendirian. Oh, aku ngerti banget Maya. Kamu semangat ya, kita di sini semua ada kok buat Raya. Kita selalu nyemangatin buat Maya kok. Makasih ya, Raya. Nah, benar yang dikatakan oleh teman-temanmu itu, Maya. Kadangkala memang overthinking sering sekali membuat kita itu merasa cemas, juga takut akan hal yang sebenarnya tidak sedang kita alami, tidak terjadi. Ibu ingin tahu nih, apa sih bentuk akibat dari masalah yang kamu alami itu? Sejauh ini ya Bu, yang saya rasakan, saya tuh kayak sering keringat dingin gitu, terus ya panas dingin gitu, dan sangat mudah banget gugup gitu Bu. Kalau lagi dihadapkan sama situasi di mana saya harus berinteraksi sama banyak orang gitu, kayak ngobrol, tampil, presentasi gitu sih Bu. Berarti hampir mirip sama aku ya, Mai. Berarti Iya. kecemasanmu itu juga sampai menimbulkan gejala fisik ya. Kalau begitu, apa sih yang sebenarnya ingin kamu ubah? Kalau menurut saya sih, saya pengennya perubahan yang mudah aja sih, Bu. Saya tuh pengen banget deh jadi orang yang jauh lebih terbuka dan percaya diri. Saya ingin nggak mudah cemas dan nggak selalu terbayang-bayang sama masa lalu saya gitu. Saya ingin melihat segala sesuatunya jadi lebih positif gitu lah, Bu. Jadi nggak terlalu overthinking, ketakutan, dan cemas terus-menerus. Wah, bagus juga ya rencanamu. Lalu apakah ada rencana yang ingin kamu gapai dari targetmu itu? Saya sih ya Bu, sejauh ini udah berusaha untuk lebih memaknai masa-masa sekarang sih Bu. Jadi nggak terlalu kepikiran yang lalu-lalu terus, apalagi sekarang kan ibaratnya saya udah berada di apa ya lingkungan yang jauh lebih baik lah. Saya juga mencoba untuk mengelilingi diri saya sama orang-orang yang lebih suportif, terlepas dari keadaan orang tua saya yang sudah seperti itu dan tidak bisa dirubah. Saya mungkin akan mengkomunikasikannya sih Bu, tapi kalau misalnya memang tidak bisa dikomunikasikan lagi sama orang tua, kayaknya sih saya bakal tetap tinggal di rumah saudara saya yang ini ya, Bu. Karena saya pikir ya saya harus menjaga kesehatan mental saya juga. Ya, bagus itu Maya. Ibu setuju dengan apa yang hendak kamu lakukan. Kamu hanya perlu bersabar dalam menjalani prosesnya. Tentu pasti membutuhkan banyak waktu ya, tapi kamu pasti akan berkembang. Iya, semangat ya Mei. Terima kasih, Bu. Terima kasih, teman-teman. Setelah kita membahas setiap kendala dan perencanaan perubahan perilaku, sampailah kita di tahap terakhir. Bisa disimpulkan bahwasanya setiap anggota kelompok memiliki suatu permasalahan yang hampir serupa, yaitu perihal kecemasan dan kepercayaan diri. Kita semua berupaya untuk menyusun kembali pola pikir yang jauh lebih rasional dan perubahan-perubahan baru demi mencapai target personalnya. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan konseling kelompok pada hari ini? Saya izin berbagi ya, Ibu dan teman-teman.
Kalau saya secara personal, saya merasa jauh lebih lega sih, Bu. Dengan bantuan Ibu dan teman-teman, saya juga merasa semakin dikuatkan dan semangat untuk berubah menjadi lebih baik. Ditambah lagi dengan konseling ini, saya jadi bisa melihat nih akar permasalahan saya dari kendala-kendala yang selama ini udah membelenggu saya gitu. Jadi memang harus diselesaikan sih, Bu. Saya senang sekali deh pokoknya, Bu. Wah, semoga kamu bisa berproses lebih baik lagi ya, Maya. Kemudian yang lainnya, apakah ada kendala atau mungkin suatu hal yang kurang berkenan selama berjalannya proses konseling ini? Ibu dan teman-teman, saya izin menambahkan ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk sesi konseling kita hari ini. Saya ngerasa sangat senang banget karena Ibu dan teman-teman juga sangat suportif, terbuka, hangat, dan tidak menghakimi saya. Saya merasa penerimaan yang luar biasa pada sesi konseling hari ini. Bu, saya izin menanggapi juga ya, Bu. Ya, Saya setuju sekali dengan teman-teman yang sebelumnya. Tapi mungkin selama proses konseling tadi mungkin ada yang terkendala dengan komunikasinya seperti itu. Jadi semoga aja ke depannya kita bisa melakukan proses konseling secara tatap muka, secara langsung ya, biar proses konselingnya bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. bagus sekali. Ibu sangat bangga dengan kalian semua karena kalian mampu untuk saling bahu-membahu untuk menemukan pemecahan masalah yang terbaik dan efektif. Setelah sesi ini berakhir, kita akan tetap update dan follow up perkembangan kita ya. Follow up sama update maksudnya gimana tuh, Bu? Iya, Bu. Saya juga masih bingung maksudnya gimana ya, Bu? Baik, Ibu coba untuk menjelaskan cara singkatnya ya. Dengan melakukan ini, kalian bisa jadi lebih mudah untuk melihat sejauh mana kalian akan berproses. Selain itu juga, dengan adanya update secara rutin dan konsisten, kalian bisa semakin mengenali kendala-kendala yang umum terjadi dan bagaimana cara untuk mengendalikannya. Oh, begitu ya, Bu. Saya mulai mengerti. Baik, Bu. Saya juga jadi mengerti. Iya, Bu, siap. Saya pasti bakal follow up. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan menutup sesi konseling pada pagi hari ini. Sampai jumpa semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Sampai jumpa, Bu. teman. Ya.